Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu bersyukur terhadap nikmat Tuhan yang telah anugerahkan kepada kita semua. Baik teman-teman, kadang-kadang kita selalu bertanya, kok transferannya lama banget sih BSU-nya? Saya akan memakai bank BCA, Bank Danamon, Bank DKI, atau bank-bank yang lainnya banyak ya. Kurang lebih ada 127 bank, kata BPJS, Jamsostek juga. Jadi teman-teman, sebenarnya bank penyalurnya kan bank BUMN milik negara yang 4 itu, BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Itu bank penyalur. Ada proses transfer antar bank sebenarnya dari bank penyalur tersebut, yaitu Bank Himbara yang tadi, ke bank penerima yang beda. Misalkan bank swasta seperti BCA, Danamon, CMB Niaga, Panin, Kopin, dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk bank swasta ada jeda waktu. Nah, di sini akan saya terangkan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan menambah pengetahuan bagi kita semua tentang kita kenali ya perbedaan transfer uang clearing, RTGS, dan real time. Ada 3 transfer antar bank ini. Baik, kita bahas bersama-sama ya teman. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit pengetahuan bagi kita semua. Setelah standby di channel ini ya, mudah-mudahan boleh like, komen, dan share, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini. Mudah-mudahan konten-kontennya bermanfaat teman-teman. Ketika kita mau transfer uang antar bank, misalkan ya, dari Bank Himbara ini yang sekarang kejadian, yang bank BUMN itu ya, yang 4, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Mau transfer uang antar bank, kita melihatnya mudah dan sederhana. Tapi meski begitu, kadang prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama kalau memang salah pilih jenis transfer. Makanya ada 3 ya jenis transfer. Kita contohkan ya, kita melakukan transfer antar bank misal via teller. Dugaanmu pasti uang akan langsung terkirim ke rekeningmu atau ke rekening tujuan kita. Tunggu dulu, apa dulu nih jenis transfer yang akan kamu isi di slip transfer di bank itu. Ternyata ada 3 jenis ya transaksi pengiriman uang yang perlu kamu ketahui. Ketiganya adalah transfer ya, clearing, serta RTGS. Jika kamu mencentang transfer pada slip, bisa saja uangmu akan lama sampainya. Baik teman-teman, selanjutnya selain transfer, kita juga bisa memanfaatkan beberapa jenis transaksi seperti clearing ya, clearing, kemudian RTGS, clearing dan RTGS. Jadi saat akan melakukan transaksi via mobile atau internet banking atau teller bank, ketiga cara ini bisa dipilih. Penyaluran BSU dari bank yang Himbara itu ke bank penerima yang swasta pasti memakan waktu 1 sampai 3 hari atau 5 hari bahkan, karena prosesnya transfer antar bank. Apabila kita memiliki bank swasta ya, sampai pasti ke rekening kita, tapi ada waktu ya, enggak lah ditransfer langsung sampai, enggak, tapi ada aturannya transfer antar bank. Kita bahas ya, dan kita cari perbedaannya. Pastilah ada banyak kita sendiri ya kurang tahu akan clearing dan RTGS itu apa. Ini masih sebagai pengetahuan saja. Jadi pilihannya jatuh pada transfer saja misalkan. Agar tidak bingung lagi, kadang-kadang kita pilih transfer.
Yuklah kita cari tahu perbedaan ke beberapa jenis transfer berikut. Yang pertama, clearing atau LLG ya, lalu lintas giro. LLG sangat berguna ketika kamu akan melakukan transfer antar bank, baik dilakukan melalui mobile, internet ataupun teller bank. LLG sendiri adalah satu mekanisme dalam pembayaran yang mewajibkan sebuah bank untuk melakukan proses clearing terlebih dahulu, atau lebih tepatnya bank melakukan suatu tindakan pemeriksaan apakah saldo rekeningmu yang akan ditransfer benar-benar cukup atau tidak. Prosedur transfer LLG ini hingga dana sampai ke rekening penerima bisa memang memakan waktu yang cukup lama, yaitu 2 hingga 3 hari kerja loh. 2 hingga 3 hari kerja proses lalu lintas giro ini atau clearing. Kalau Himbara, BSU dikirim ke rekening kawan-kawan sekalian yang BCA, Danamon dan sebagainya yang swasta, maka akan memakan waktu betul 2-3 hari. Mengapa prosesnya bisa memakan waktu begitu lama? Penyebabnya adalah bank pengirim harus mengirim ke Bank Indonesia dulu, ke BI dulu, bank pengirimnya. Baru sesudahnya BI yang akan melakukan pengiriman ke bank penerima, BCA, Danamon, Panin, CMB Niaga dan sebagainya, Permata, bank daerah. Jadi uangmu tidak bisa langsung dikirim, tetapi harus melewati mekanisme bank to bank, bank ke bank. Jadi jalurnya demikian. Penyebab lainnya adalah proses clearing ini akan dilakukan sesuai dengan jadwal masing-masing bank, sehingga kurang fleksibel untuk memprosesnya. Oleh karenanya, kamu mesti sabar jika mau memakai jenis transfer yang satu ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang terutama memiliki bank swasta, mungkin kita sudah ada misalkan di batch 4 ini, tetapi pas di launching nggak langsung nerima karena memang ada proses transfer antar bank yang makan waktu, tadi dikatakan 2-3 hari kadang-kadang. Jenis yang kedua ya, kita yang satu lagi RTGS, istilahnya real time gross settlement. Saat memilih RTGS, uang yang kamu transfer bisa langsung dikirim, ya melalui pada rekening tujuan. Namun meski namanya RTGS, uang tidak akan sampai saat itu juga. Tidak sampai saat itu juga, detik itu juga. Ada memerlukan waktu untuk proses pengecekan yang bisa memakan waktu 3 jam sampai 4 jam. Itu RTGS, real time gross settlement. Agak lebih cepat ini RTGS. Mungkin Bank Himbara atau pemerintah sebagai penyalur memilih yang tadi ya, yang 2-3, yaitu proses clearing atau lalu lintas giro ya. Ini yang RTGS ini yang kedua ya, cuma 3-4 jam. Mungkin bukan ini yang digunakannya karena memang banyaknya rekening yang akan dikirim ya. Jika beruntung, uang kita bisa sampai ke rekening tujuan dengan lebih cepat. Contohnya adalah kita mentransfer uang misalkan pada pukul 15, ya pukul 3 sore. Itu kan jam tutup bank. Kita ngirimnya sore. Maka uang transfer RTGS tadi akan keesokan harinya karena buka banknya kan siang esoknya. Jadi harus pagi-pagi kalau mengirim RTGS karena 3 jam 4 jam kan bisa sampai. Jadi harus pagi sehingga siangnya bisa sampai ke bank tujuan gitu. Ada lagi nih kondisi lain seperti saat kamu transfer pada penghujung bulan, seperti tanggal 30 atau 31, maka uang yang kamu kirim bisa sampai ke rekening tujuan selang 1 hari. Selang 1 hari kerja. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tutup buku bank yang dilakukan setiap bulannya. Jadi pada akhir bulan dan jam tutup bank kalau bisa hindari. Jadi awal-awal jam kerja pagi-pagi atau jangan di akhir bulan tanggal 30-31. Biasanya terpending ya karena ada tutup buku. Ketika kamu melakukan transaksi bisnis misalnya yang besar ya,
RTGS bisa jadi pilihan. Ini yang kedua tadi. RTGS bisa dipilihan, misalnya saat kamu harus mengirim uang sebesar 100 juta misal. Disarankan memiliki RTGS saja. Memakai RTGS saja sistemnya. Dengan memakai jasa transfer ini kamu tidak repot-repot melakukan tarik tunai untuk transfer uang ke rekening lain. Namun dibandingkan dengan LLG ya, lalu lintas giro tadi, clearing, biaya transfer RTGS agak sedikit mahal ya, sekitar 25.000 sampai 30.000 per transaksi. Kalau yang tadi biasanya lalu lintas giro yang 2 sampai 3 hari yan itu 5.000 rupiah biasanya, kalau nggak salah. Itu sebagai informasi saja, mudah-mudahan rekan-rekan pekerja mengetahui bahwa berbeda bank. Kita bukan bank BUMN ya, bukan bank Himbara itu yang BRI, BNI, BTN dan Mandiri. Misalkan kita punya bank swasta BCA, Permata, Maybank, CIMB Niaga dan sebagainya, maka ada dari bank penyalur tadi, bank Himbara, ada jeda waktu pasti 2 sampai 3 hari, kadang ya 5 hari lah. Jadi kalau pencairan kemarin misal tanggal 23, 24 atau Kamis, ya tambah aja 2 atau 3 hari, 4 harian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.